Halo teman-teman, ini gue laporan ya buat teman-teman semua, seluruh warga negara Konoha dimanapun Anda berada ya, bahwa hari ini tanggal 10 Juli 2025 adalah sidang pertama. Sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana gue menggugat diduga oknum hakim dari Majelis 11B di Pengadilan Pajak ya, yang bernama Liberty dan kawan-kawannya ya, 3 orang kalau nggak salah ya. Jadi dari jam 9 ya, panggilan sidang jam 9. Langsung gua share ke teman-teman semua deh ya. Panggilan sidangnya itu ini. Mana dia panggilan sidang. Nah, ini ya, panggilan sidang itu jam 9 pagi pada sengketa 403 ya. Jadi kodenya adalah 403, Kamis tanggal 10 Juli ya, jam 9 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Wah, luar biasa ya. Jadi orang tergugat adalah Liberty Pandiangan, Juwari Edi Winarto, dan Beni Mangoting ya. Penggugatnya adalah fungsiawan, yaitu gue sendiri ya. Kita menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke, jadi hari ini agak rame ya, karena di Jakarta Pusat ini lagi rame. Di Jakarta Pusat itu ada sidangnya Hasto, ada sidangnya si Hotman Paris dan kawan-kawan ya. Jadi agak rame. Hotman sih nggak hari ini, tetapi tadi pagi itu ada si Hasto. Hasto itu grupnya PDIP itu rame banget ya di jalan, sampai diblokir jalannya. Jalan itu ditutup di depan pengadilan, ditutup, orang nggak bisa datang. Jadi lu mesti, gue naik taksi kan, gue mesti berhenti dari jauh, terus gue jalan kaki gitu ke dalam pengadilan karena ditutup jalannya gitu ya. Saking ramenya itu teman-temannya Pak Hasto ya. Kita berharap yang terbaik buat Pak Hasto lah ya. Jadi sebagai penggugat, gua harus hadir ya. Penggugat nggak boleh nggak hadir ya. Penggugat wajib hadir kalau lu mau menggugat orang. Kalau lu tidak hadir satu kali aja, selesai gugur. Jadi penggugat harus hadir. Tetapi tergugat dikasih waktu lah 2 kali nggak hadir ya. Kalau 2 kali nggak hadir, maka putusannya first take. Artinya tidak usah ada persidangan, langsung menang si penggugatnya ya. Nah, yang sangat memalukan dan sangat miris adalah seorang hakim di pengadilan pajak. Dia tahu dong hukum acara pengadilan. Kalau dipanggil harus datang. Iya dong, kalau dipanggil harus hadir. Tetapi dia sebagai oknum hakim tidak mau hadir di pengadilan. Apakah dia merasa teman-teman gua hakim bakal menangin gue? Apakah dia merasa dia pasti didukung oleh Mahkamah Agung dan sebagainya? Kita tidak tahu teman-teman ya apa isi kepala dari oknum-oknum orang yang kita gugat ini ya. Tetapi sangat memalukan dan sangat miris ya, bagaimana seorang tergugat tidak mau hadir di pengadilan padahal dia tahu hukum acara, padahal dia adalah seorang penegak hukum. Dia adalah orang yang mengerti hukum, bukan orang bodoh. Kalau orang bodoh tinggal bilang, gua nggak ngerti, gua nggak datang gitu kan. Tapi kan ini orang pinter, ini orang hukum. Dia setiap hari manggil orang, setiap minggu dia panggil orang untuk hadir di pengadilan, dan dia memeriksa, mengadili, dan memutus orang lain. Sekarang ketika diri dia sendiri mau diputus, ketika diri dia sendiri mau diadili, diri dia sendiri mau diperiksa, tidak mau hadir di pengadilannya. Ngeri, ngeri, ngeri ya negara Konoha ini teman-teman ya. Tetapi nggak apa-apa. Nah, di dalam hukum acara pengadilan itu ada prosedurnya. Nah, yang menjadi prosedur adalah kalau tergugat tidak hadir, maka dia akan dipanggil kembali ya secara patut ya. Jadi terlepas dari gugatan ini bakal menang atau kalah, seharusnya seorang tergugat tetap harus hadir, tetap harus menjalankan sesuai prosedur hukum acara di pengadilan ya. Ini sama halnya ketika kita nih, wajib pajak nih, ketika kita wajib pajak diperiksa oleh oknum pajak. Contohnya nih ya, kita diperiksa oleh oknum pemeriksa pajak gitu ya. Sekesal apapun elu, sebenci apapunnya elu, seabsurd apapun oknum-oknum pemeriksa pajak, kita wajib pajak harus patuh pada prosedur hukum acara pemeriksaan pajak. Iya dong, dipanggil kita mesti datang. Kalau nggak datang ada konsekuensinya. Kalau diundang kita harus hadir. Kalau nggak hadir ada konsekuensinya. Kalau kita diminta data kita mesti kasih. Kalau tidak kasih ada konsekuensinya. Ada hukum acara pemeriksaan pajak. Dan kita wajib pajak diikat leher kita, diikat, wajib kita ikutin semua hukum acaranya. Tetapi si oknum-oknum ini kalau di kalau kita yang menggugat mereka dengan santainya, dia tidak mau hadir dan tidak ada keterangan apapun. Nggak tahu dia apakah sakit, apakah dia terlambat taksi, atau dia lagi nggak tahu, kita teman-teman ya. Kita nggak tahu apa apa keterangannya kenapa dia tidak hadir ya. Jadi sama seperti ketika wajib pajak. Ketika kita diperiksa oleh oknum pajak, kita harus hadir
dan tidak boleh protes mengenai pemeriksaan itu bakal menang atau kalah, itu urusan belakangan, itu material urusan belakangan. Tetapi kita harus ikuti prosedur pemeriksaan pajak. Sama halnya ketika orang-orang, siapapun warga negara, kalau digugat di pengadilan harus hadir dan harus memenuhi semua prosedur sampai selesai. Jadi jangan hanya wajib pajak doang dong yang harus ikuti prosedur di pengadilan atau pemeriksaan pajak ya. Anda nih ya teman-teman ya, siapapun warga negara termasuk oknum hakim harus hadapin dan hadir di pengadilan sampai selesai ya. Jadi kita sidang next-nya adalah tanggal hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 24 Juli, 2 minggu lagi ya. Dan para pihak akan dipanggil, kalau gua sudah nggak usah dipanggil ya, tetapi tergugat karena dia tidak hadir tanpa keterangan apapun, maka dia akan dipanggil kembali secara patut dan harus hadir tanggal 24. Ingat ya, sebagai hakim harus paham ya, 2 kali tergugat tidak dipanggil, maka putusannya fair stake alias otomatis penggugatnya menang ya. Bahai teman saudara Liberty dan kawan-kawan, segera hadir di tanggal 24 Juli 2025 ya. Jangan sampai Anda sebagai penegak hukum, sebagai seorang hakim yang seharusnya mengerti hukum acara, justru mengabaikan hukum acara di Pengadilan Negeri Perdata Indonesia. Sampai jumpa teman-teman, semoga terbantu.